Rencana pengenaan skema pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap barang-barang kebutuhan pokok atau sembako bisa mengancam ketahanan pangan. Hal tersebut bisa membuat harga bahan pokok melonjak tajam. Menambah PPN akan menaikkan harga dan diperkirakan dapat memperparah situasi apalagi saat pandemi ketika pendapatan masyarakat berkurang. Penanganan atau pengenaan PPN sembako tentu saja akan lebih memberatkan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Satu karton. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait wacana PPN untuk kebutuhan pokok, kita bergabung dengan rekan Widya Anggita dan juru kamera Hafiz Ar-Rashid dari Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Iya, Widya, dari pantauan Anda di sana, apakah para pedagang sudah mengetahui terkait dengan wacana PPN terhadap bahan-bahan kebutuhan pokok? Seperti apa, Widya? Ya, Orlando dan juga pemirsa, memang pemerintah berencana untuk memberlakukan pajak pertambahan nilai pada sektor bahan pokok pangan. Dan ketika kami memantau di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur ini, ternyata memang beberapa pedagang dan juga pembeli sudah mengetahui isu ini meski memang belum diinformasikan secara resmi oleh pemerintah. Dan memang sebelumnya dari pemerintah sendiri ini memiliki beberapa opsi angka terkait dengan penetapan pajak ini, yakni yang pertama seperti PPN 12%, kemudian skema multitarif sebesar 5% dan PPN final sebesar 1%. Dan untuk memberlakukan pajak ini sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 4A ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN barang dan jasa. Namun memang menurut beberapa pihak untuk memberlakukan pajak pada bahan pokok pangan ini cukup multitafsir. Contohnya saja dari pihak konsumen dan pedagang komoditas pangan pasar tradisional yang menyampaikan dan juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk meninjau dan juga merevisi kembali terkait dengan undang-undang ini, karena memang pasalnya untuk memberlakukan atau mengenakan PPN pada bahan pokok pangan ini cukup menuai polemik dan dikhawatirkan berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat, kemudian menurunnya kesejahteraan, bahkan kemiskinan. Dan kami juga tadi sempat meninjau langsung dari Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur ini, dan berikut merupakan beberapa tanggapan dari pedagang dan juga pembeli terkait dengan hal ini. Rakyat sipil biasa gitu ya, keberatan lah kita dengan pajak-pajak yang lain aja kita berat, apalagi buat makan kita sehari-hari kan, butuh biaya gitu, tambahin lagi biaya kena pajak, berat benar rasanya. Tempat sendiri atau ngambil lagi dari orang? Ngambil dari orang ini. Maksudnya kan dari orang udah bakal naik lagi nih. Nah makanya itu, makin susah aja kita jadinya kan, apalagi kondisi sekarang kan masih COVID gitu. Nggak COVID aja kita susah, apalagi udah COVID kayak gini. Apalagi kasihan kan banyak orang pengangguran gitu. Kalau menurut harapannya kepada pemerintah seperti apa? Ya tolong dipertimbangkan lah, jangan sampai gitu sembako kena pajak gitu. Cukuplah kendaraan-kendaraan gitu yang barang-barang mewah aja yang dipajekin. Ya harapannya yaitu satu, jangan dinaikin, terus ditambah bantuan-bantuan tuh yang betul ya, yang tepat sasaran, terus pajak ya jangan dinaikin gitu kan. Sementara orang bawah tuh kan terasa banget gitu, apalagi kalau pajak dinaikin. Sementara kan orang menengah bawah jarang beli kendaraan ya gitu kan. Yang diutamakan kan kita makan, sehari-hari makan gitu aja. Ya, Rolando dan juga pemirsa, memang disampaikan oleh masyarakat mereka cukup keberatan terkait dengan pengenaan PPN pada bahan pokok pangan ini, karena memang sebagian besar masyarakat 60 sampai dengan 70% menghabiskan pendapatannya untuk membeli kebutuhan bahan pokok pangan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun juga untuk berdagang. Rolando.
Ya baik, jadi para pedagang juga banyak yang keberatan terkait dengan dikenakannya PPN ini ya Widya. Namun dari yang Anda lihat di sana sejauh ini, apakah Anda sudah menemukan adanya bahan pokok yang harganya naik di sana Widya? Ya, Rolando dan juga pemirsa, sebelumnya memang untuk pengenaan dari PPN bahan pokok pangan ini dikenakan di beberapa sektor seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan juga perikanan. Dan ada pun 11 bahan pokok yang nantinya ataupun direncanakan akan kena pajak ini adalah seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, kemudian garam, daging, telur, susu, lalu buah-buahan dan sayuran. Dan hingga saat ini menurut pantauan kami dari 11 bahan pokok pangan ini harganya memang masih normal karena memang belum resmi diinformasikan oleh pemerintah. Namun memang yang dikhawatirkan adalah meningkatnya pola pembelian masyarakat. Biasanya karena masyarakat khawatir harga naik, maka masyarakat akan melakukan pembelian secara besar-besaran sebelum harganya naik. Dan namun untuk terkait dengan pengenaan pajak ini cukup menuai polemik juga dari berbagai pihak, dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga dari Komisi 11 DPR RI menyampaikan kepada pemerintah untuk menunda dari pemberian PPN kepada bahan pokok pangan ini, terutama karena memang untuk melihat waktunya saat ini sedang tidak tepat dan masyarakat baru saja bangkit dari keterpurukan pasca dari pandemi. Kemudian juga di sisi lain memang kita harus memikirkan pemulihan ekonomi negara, namun juga untuk melihat juga kesejahteraan dari masyarakat. Rolando. Ya baik, Widya terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Widya Anggita dan juru kamera Hafiz Arashid dari Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur.